Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozi Azam. Saya adalah mahasiswa peserta PPK Transformasi Daljab tahap 1 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Jambe, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Program studi Akidah Akhlak. Hari ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran uji kinerja dengan model pembelajaran problem based learning dan metode pembelajaran Cartshot. Materi yang saya ambil adalah membiasakan akhlak terpuji, husnudzon dan tawaduk kelas 8. Dan saat ini saya mengajar di MTS Bufat Al-Itqoniyah Purbalingga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi semuanya. Silakan pada ketua kelas memimpin berdoa. Ya. Siap, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Pak Guru akan memeriksa kehadiran kalian hari ini. Coba tengok kanan kiri kalian, teman kalian ada yang sudah berangkat? Iya. Karena semua ya? Iya.
meminta cek kerapian, ya barangkali ada sampah silakan dibersihkan terlebih dahulu, kemudian seragam juga dirapikan dan posisi duduk sesuai dengan tempat yang kalian pilih. Ya, sepertinya sudah rapi semuanya. Baik, selanjutnya Pak Guru sebelum memulai pelajaran, ini ada pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan materi pada hari ini, ya. Coba dijawab. Yang pertama dulu ya. Nah, ini pernahkah kamu disalah pahami oleh temanmu? Bagaimana perasaanmu saat itu dan bagaimana seharusnya kita bersikap ketika menghadapi situasi seperti itu? Pak. Iya, silakan. Waktu itu saya juga memberikan pensil teman, padahal teman saya kesal, tapi saya coba jelaskan baik-baik dan akhirnya dia minta maaf. Ya, ada lagi? Kalau saya langsung sedih Pak, rasanya nggak enak gitu dulu, tapi saya jadi mikir mungkin dia nggak sengaja, makanya saya nggak balas marah. Ya, bagus. Yang selanjutnya ada? Iya Pak, saya jadi belajar kalau penting tidak langsung ke orang lain sebelum ada bukti Pak. Iya, betul. Kira-kira itu siapa Pak? Nah, ya Mas Gundon, kita harus menerapkan sifat tersebut, ya. Yang kedua, ini pertanyaan kedua. Mengapa penting bagi kita untuk bersikap rendah hati meskipun nih kita itu punya prestasi yang berlebihan? Ada yang bisa menjawab? Ya? Soalnya kalau sombong nanti malah bisa meminta teman. Iya, nggak punya teman nantinya. Terus ada lagi? Yang kedua? Ya? Kalau kita rendah hati, orang lain jadi lebih nyaman. Kita juga bisa belajar dari siapa aja. Ya, betul. Ya. Terus ada lagi terakhir? Ya Pak, kalau kita merasa lebih hebat, kadang jadi nggak sadar kalau orang lain juga punya kelebihan yang kita nggak punya. Iya, di atas langit masih ada langit, ya. Jadi itu sikap apa namanya? Tawadhu. Bahkan Nabi Muhammad saja itu memiliki sifat tawadhu yang luar biasa yang harus kita tiru. Itu ya. Ya. Nah, jadi ini ada hubungannya. Kenapa saya memberikan pertanyaan pemantik? Hari ini kita belajar tentang akhlak terpuji, husnudon dan tawadhu. Ya, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pertama menjelaskan pengertian akhlak terpuji, husnudon dan tawadhu. Kedua menjelaskan contoh perbuatan terpuji, husnudon dan tawadhu. Yang ketiga menganalisis dampak positif ya dari akhlak terpuji, husnudon dan tawadhu. Dan yang terakhir adalah mendemonstrasikan dampak positif dari akhlak terpuji dan tawadhu. Nah, ini ya Pak Guru akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis problem dengan menggunakan metode pembelajaran cursor ya. Jadi nanti ada video, terus kalian amati, kalian berkelompok berdiskusi, dan nanti saya tugaskan dengan membagikan cursor tadi, seleksi kartu yang akan kalian kerjakan bersama. Sebelumnya ya kita ice breaking dulu aja apa ya? Ya, mau ice breaking? Oke. Sekarang menghadap satu sama lain. Ya. Hari ini sebelum masuk ke pembelajaran kita terlebih dahulu melihat video ya tentang materi kita hari ini yaitu husnudon dan tawadhu. Silakan kalian bisa
ada 2 video ya yang berkaitan dengan materi tersebut. Ya, ini. Pertama, sekarang video yang kedua. Jadi kita sudah melihat 2 video, oke. Kemudian sekarang Pak Guru meminta kalian untuk berdiskusi dan berkelompok, ya. Fungsinya untuk memperjelas masalah yang akan dibahas pada saat ini, ya. Nah, masalahnya adalah nanti mengapa penting bagi seorang siswa untuk bersikap husnuzon dan takwa. Itu sesuai dengan materi pelajaran kali ini. Silakan masuk kelompok saja ya. Saya buat jadi 4 kelompok, 1, 2, 3, dan 4. Siap? Siap. Nah, Pak Guru akan mengenalkan kartu, ya. Jadi ini ada kartu, ya. Saya bagi. Ya, langsung 2, 3, dan 4, ya. Terus nanti silahkan ditempel pada apa namanya ini, kertas astrologis yang sudah Pak Guru siapkan untuk menjadi bahan diskusi kalian dan nanti dipresentasikan ke depan, ya. Langsung saja berkelompok dan mendekat temannya ngomong ini. Ya. Dari 2 materi tersebut yang memuat pengertian dalil atau perintah, kemudian contoh perilaku dan dampak positif. Silakan coba sebagai apa namanya ya, kelompok harus saling bekerja sama untuk menempatkan posisinya kayak gini. Di sini tawadhu, di sini husnuzon judulnya. Nah, samping sebelah sini yang kiri itu adalah pengertian
Jadi apa contoh perbuatan dan dampak positif nanti di sini itu ya. Jadi ya hasil sendiri, artinya sendiri. Jadi kita sesuai lurusnya, artinya lurusnya ya lurusnya ke sini, ke samping. Ya. Yang paling atas itu di sini kesusun, di sini tamat. Kalau yang bawah sini, kalau yang sebelah kiri sini pengertian dalil, ya. Terus contoh perilaku dampak positif. Baru di sini sesuai dengan materinya, bagian dikelompokkan. Paham? Ya. Paham? Yang dibelajar sekarang apa tadi kan pengertian, pengertian. Nah, ini dalil. Ya, ini contoh perbuatan. Ini arah dampak positif. Nah, ini terbongkar. Ya boleh, itu boleh. Terus ini kamu apa? Ini awal muncul ini. Ya. Ini don kan ada donnya. Don. Ini contoh positif. Ini tapi sudah menggunakan ya menggunakan formnya ya. Formnya itu kan beda. Yang kirim. Tapi belum tentu ini. Ya boleh. Nah, ya itu kalau berubah betul. Ya ini kan udah formnya ini kirim ya. Ini apa kasus. Tapi pasang ada ini. Ya usul iya. Langsung untuk teman. Ya ini jelas ini. Jadi ya. Kan Helen? Seluruh itu ya ini dulu di bawah. Kalau ini 12 ya don kan siap don. Ini tadi ya. Don apa ini loh? Kalau menggunakan normal sekarang ini tahu yang misalnya tidak langsung mengambil ya biar orang lain sama itu deh kita juga selesai konsiderasi komputer apa jenis komputer wali ini juga ada sikap salah
Kami kelompok 3, kelompok 1 akan menjelaskan tentang husnuzon. Jadi pengertian husnuzon adalah berprasangka baik kepada orang lain. Dan husnuzon mempunyai dalil yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhunni inna ba'dadh dhunni ism. Yang tercantum dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 49. Ayat 12. Contoh perbuatannya yaitu tidak langsung menuduh teman dengan meminjam barang, membela teman yang difitnah tanpa bukti, tetap berpikir positif. Dan husnuzon mempunyai dampak positif, yaitu mencegah pertengkaran karena salah paham, menjaga persahabatan dan keharmonisan, dan menimbulkan kedamaian dalam hubungan sosial. Jadi ini adalah hasil dari diskusi kelompok kami tentang husnuzon. Tepuk tangan. Silakan, ada kelompok sebelumnya, ini dulu. Sebelumnya ada kelompok yang mau menanggapi dari mana husnuzon tersebut. Ada yang mau bertanya, boleh? Ya, ayo. Tanya. Ya, husnuzon. Sebutkan salah satu contoh perbuatan husnuzon. Ya. Contoh perbuatan husnuzon. Contoh perbuatannya di sini ada 3. Tidak langsung menuduh teman yang meminjam barang. Itu salah satunya ya. Ya, tidak langsung menuduh teman yang pinjam barang. Itu termasuk apa? Contoh perbuatan husnuzon. Ya, tangan. Terima kasih. Dari Taurat sendiri adalah sudah rendah hati, tidak sombong meskipun memiliki kelebihan. Dalilnya ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wandir lakum janatan kulli min rahmati wa qul rabbir hamma kama rabbayani shaghira. Kemudian contoh perbuatannya ada 3. Yang pertama, tidak menyombongkan diri meskipun juara kelas. Kemudian mengakui kelebihan orang lain dengan tulus. Dan yang terakhir, tidak pernah merendahkan teman-temannya. Yang terakhir, dampak positif. Dampak positif dari tawadhu adalah menimbulkan kedamaian dalam hubungan sosial, menjadikan pribadi yang dipercaya dan dihormati karena kerendahan hati. Yang terakhir. Terus membuat kita disukai dan dihormati orang lain. Ya, tepuk tangan buat kelompok. Sama seperti tadi, silahkan ada di kelompok yang mau menanggapi atau bertanya. Boleh, silahkan. Bagaimana dampaknya kalau kita
Ya, bagaimana dampaknya kalau kita sebagai siswa ya tidak bertawadhu? Sebagai siswa pastinya kita akan dijauhi teman, akan jarang mempunyai teman atau tidak memiliki teman. Ya, mungkin kurang dihormati, ya, tidak dihormati. Sebagai seorang siswa kita tidak dihormati karena tidak memiliki sikap tawadhu. Gitu ya. Ya, tepuk tangan. Sudah melihat dan mendiskusikan bagaimana prasangka buruk bisa menyakitkan, ya tidak boleh berprasangka buruk, dan bagaimana rendah hati bisa membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, coba bayangkan bagaimana ya, terutama kalau semua orang di sekolah ini, sekolah kita itu berprasangka baik dan saling merendahkan hati, tidak menyombongkan diri. Kira-kira seperti apa suasananya? Ya, gitu. Apa? Pasti sekolahnya akan jadi adem dan damai, Pak. Ya, apalagi? Tidak ada yang berbangga atau saling curiga, semuanya saling percaya. Ya, terus ada lagi? Satu lagi? Apa? Teman-temannya jadi lebih akrab dan saling menghargai, Pak. Ya, suasananya damai. Apalagi tidak saling curiga dan menimbulkan keharmonisan bagi sesama. Betul, seperti itu. Jadi karena itulah husnudzon dan tawadhu bukan cuma sekedar pelajaran, ya, tapi bekal hidup. Nah, ini Pak Guru simpulkan terakhir bahwa apa? Husnudzon mengajarkan bahwa berpikir positif bukan hanya baik untuk membina hubungan sosial, tapi juga menjauhkan diri dari dosa kita husnudzon. Dan tawadhu merupakan bagian dari akhlak mulia yang menunjukkan kematangan iman dan kedewasaan spiritual. Orang tawadhu sadar bahwa kelebihan yang dimiliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedua sifat ini menjadi fondasi terciptanya masyarakat yang harmonis, ya, adil dan beradab, ya, gitu gitu. Ya. Nah, hari ini Pak Guru membagikan LKPD. Sebelum mengakhiri, Pak Guru membuat LKPD. Silakan nanti dikerjakan bersama kelompoknya ya. Ya, setelah materi ini untuk pemilihan kalian LKPD, kan? Ya. Jadi ini tugasnya buat kalian. Nah. Baik, ya. Sekarang Pak Guru akhiri pembelajaran kali ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan satu pesan penting, yaitu akhlak yang baik tidak hanya dipelajari, tapi dibiasakan. Dan hari ini kalian semua sudah membuat langkah awal yang luar biasa. Tepuk tangan. Nah, sekarang tugas kalian di rumah adalah mengerjakan membuat tentang apa yang telah kita pelajari hari ini. Terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Dan jangan lupa tetap rendah hati dan bersikap husnudzon kepada orang lain. Ya, kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama.